Halo semuanya, selamat datang kembali dalam Siniar Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai teks diskusi. Pembahasannya dapat kalian lihat juga dari halaman 118 dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu penulisnya ada Agus Trianto, Harsiati, dan Kosasi. Kita mulai ya. Teks diskusi ini disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Jadi kan pasti ya, ketika ada satu permasalahan, manusia itu memiliki pemikirannya masing-masing. Nah, di dalam teks diskusi inilah kita seperti mewadahinya, menulis gagasan-gagasannya, ide-idenya, mengapa mereka mendukung dan mengapa mereka menolak. Disinilah kita nanti menyusunnya dalam teks diskusi. Jadi nanti gagasan-gagasan itu harus disertai juga dengan argumennya gitu, dengan hal-hal yang mendukung. Misalnya kita menolak nih, mengapa kita menolak? Kita harus menyebutkan alasan-alasannya, argumen-argumennya, agar pendapat kita itu semakin kuat. Sebenarnya teks diskusi ini udah nggak aneh juga buat kita, apalagi kalian yang mungkin bergelut di organisasi seperti OSIS atau misalnya ekstrakurikuler ya. Sebelum pandemi kan kalian mungkin ada yang ikut ekstrakurikuler, nah sering ada rapat kan. Nah dalam rapat itu, perkataan-perkataan kalian itu jika dituliskan itu bisa jadi teks diskusi sebenarnya. Jadi teks diskusi ini bisa menguji suatu topik ya, termasuk topik-topik yang kontroversial, menggunakan argumen secara langsung terhadap topik dan harus meyakinkan. Jadi argumennya itu, alasan-alasan itu harus meyakinkan, jangan mengambang. Jadi kalau kita udah teguh mengapa kita menolak, mengapa kita mendukung, itu alasannya harus kuat. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan kita yang mendukung tahu-tahu kita berubah haluan gitu. Tapi kalau misalnya berubah haluannya demi kebaikan ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya karena kita berubah haluan karena kita nggak punya alasan yang pasti, itu padahal pendapat kita bagus kan bahaya juga ya. Contoh teks diskusi dapat kalian lihat di halaman 124 sampai halaman 126. Nanti setelahnya ada lagi, jadi kalian bisa lihat itu model-modelnya dan ditandai dengan warna-warna, jadi kalian dapat lebih memahaminya dengan mudah ya. Kita lanjut ke struktur teks diskusi sekarang. Strukturnya hanya ada 3, ada pendahuluan, isi, dan simpulan. Pendahuluan ini biasanya berisi pernyataan untuk membatasi topik. Jadi nanti topiknya itu diberikan batasan-batasan ya, jangan sampai kita tuh rapatnya kemana-mana gitu. Jadi kita membahasnya itu hanya poin-poin yang memang diharuskan aja gitu, jangan sampai kita keluar dari batasan itu. Lalu ada latar belakang topik, jadi mengapa kita harus memilih topik itu gitu, apa pentingnya buat kita gitu. Nah di situ ada ya. Lalu ada sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Kemudian bagian selanjutnya itu isi. Di dalamnya itu memuat serangkaian paragraf ya. Ada 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju dan alasannya serta contohnya. Itu yang harus mendukung sekali ya. Lalu berikutnya ada 2 atau 3 paragraf juga dengan argumen tidak setuju. Jadi kebalikannya gitu. Jadi yang pertama itu yang setuju dulu dengan alasan-alasannya. Kemudian yang tidak setuju dengan alasan-alasannya juga. Dua-duanya harus kuat karena nanti kita akan menimbang mana kira-kira yang lebih sesuai dengan kondisi saat itu gitu, kondisi sesuatu tersebut ya. Lalu di sini juga menggunakan bahasa yang persuasif. Intinya itu mengajak semua orang untuk setuju dengan pendapatnya masing-masing gitu. Jadi jika kita tidak setuju, kita juga harus dapat meyakinkan orang, dapat mengajak orang bahwa mereka pun harusnya tidak setuju gitu. Karena hal tersebut itu kurang baik misalnya ya. Tapi kalau misalnya kita setuju, kita juga harus bisa meyakinkan orang, harus bisa membujuk orang agar orang tersebut setuju, karena gagasan kita juga baik juga gitu. Jadi dua-duanya harus persuasif, dua-duanya harus mengajak orang untuk setuju
dengan gagasannya masing-masing. Lalu menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya, ada simpulan. Simpulan ini berisi simpulan-simpulan argumen dari kedua sisi, lalu mengevaluasi argumen yang paling efektif. Jadi yang pendapat-pendapat yang tadi telah dijelaskan itu kan dikumpulkan ya dalam bentuk tulisan itu. Nah, di situ nanti kita akan mengevaluasi nih, kira-kira mana nih yang paling efektif, yang paling sesuai dengan kondisinya. Jadi mungkin ada pendapat yang sepertinya tidak bisa nih kita lakukan gitu, karena tidak sesuai dengan masyarakatnya, dengan kondisinya, gitu. Itu kan bisa aja ya. Nah, dievaluasi, kemudian ada rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Ada rekomendasinya juga ya, ada sarannya. Contoh-contoh teksnya tadi telah disebutkan juga, ada di halaman 124, terus ada lagi di halaman 127, itu kalian baca. Ini ada warna-warna birunya, jadi kalian bisa mengerti ya dengan jelas. Baik, pembahasan mengenai pengertian dan struktur teks diskusi telah selesai. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam video berikutnya. Semoga dalam membahas bahasa yang ada di dalam teks diskusi. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.